dari akal dan nafsu kita. Ya, itu yang harus kita tundukkan dulu. Ya, akal kita yang merusak ini dan nafsu kita yang merusak ini harus ditundukkan. Sehingga kita bisa merendahkan diri, rendah diri, tawadhu. Ya. Jadi menghambakan diri kepada Allah yang sebenar-benarnya. Nah, kalau sudah akal dan nafsu kita ini sudah tunduk, akhirnya kita juga bisa tunduk kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Atau boleh diuraikan yaitu keimanan dan ketakwaan kita mulai meningkat, mulai bagus. Dan kita mulai meyakini bahwa Allah itu meliputi segalanya. Ya. Jadi meliputi segalanya, termasuk kalau dibahasakan secara viralnya, umumnya, yaitu manunggaling kaluwa Gusti. Ya. Jadi antara batin dan dohirnya sudah menyatu, antara roh dan jasadnya itu sudah tidak ada hijab. Ya. Dikatakan tidak ada hijab, gerakan daripada tubuh kita, perilaku kita itu sesuai dengan sifat-sifat Allah yang bertajalli di dalam diri kita. Itu yang dikatakan manunggali kawula Gusti itu seperti itu. Jadi tindakan kita, perbuatan kita, amal kita seluruhnya itu sesuai dengan sifat-sifat Allah yang bertajalli kepada diri kita. Nah, baru di situ nanti hijab itu mulai tipis, bisa juga hilang. Di ayat nomor 64 ini saya kembali bacakan. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang merugi. Kesimpulan daripada ayat ini yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kata kemudian. Bila mana ada kata kemudian, berarti ada kalimat sebelumnya, yaitu ayat 63 ke bawah. Ya. Nah, di dalam ayat sebelumnya itu diterangkan bahwa Musa menerima wahyu dari Allah yang berisi adalah 10 perintah. Ya. Setelah itu kamu berpaling, artinya kaum daripada Nabi Musa ini berpaling arti tidak menjalani ingkar. Ya, ingkar. Terus nyampe di sini apa yang kita ambil pelajaran? Setelah dikasih tahu, yaitu mendapatkan wahyu, ternyata semuanya diingkari atau berpaling. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kata sampai di sini? Yang kita cari di sini berpalingnya ini. Ya. Kenapa mereka itu berpaling? Mereka ini adalah artinya kaum daripada Bani Israel. Ya. Itu juga bisa menjadikan peringatan bagi kita bila kita mendapatkan peringatan dari Allah, entah apapun bentuknya. Kalau di sini bentuknya adalah wahyu dari Allah, ada 10 perintah, ya. Nah, itu semuanya diingkari sama Bani Israel. Nah, sekarang yang kita harus pelajari, kenapa mereka berpaling. Nah, sehingga dengan mempelajari kenapa mereka berpaling, jadi supaya kita tidak berpaling seperti mereka. Karena termasuk Al-Quran ini pun juga wahyu ya dari Allah untuk kita. Jadi kalau kita tidak pahami benar-benar, kita tidak
mengerti tentang pembenaran dari Allah ini juga kita akan bisa berpaling. Nah, mereka berpaling karena cenderung mengandalkan akal dan nafsunya. Ya. Jadi pada kalimat yang pertama di sini isinya adalah tauhid semua. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Jadi keesaan Tuhan, dan jadi ini wujud dan mewujudnya, artinya seperti itu. Ya. Kita kaum itu tidak percaya sama sekali, artinya tuh keyakinan, keimanannya atau ketakwaannya kurang, sehingga dengan pikiran-pikiran ya yang menurut akalnya itu, ya menurut akal dan nafsunya, ya, itu tidak cocok, itu ditinggalkan. Jadi kalau orang yang pinter dia mengandalkan akalnya, bertuhan sama akal. Orang yang punya harta bertuhan kepada hartanya. Pokoknya semua kelebihan-kelebihan secara logikanya ini justru yang diambil sebagai patokan, sebagai penyelamatnya, bukan Allahnya, bukan. Tapi apa yang dia ketahui yang sebagai penyelamat, mungkin keilmuannya, kecerdasannya, atau harta bendanya, kekayaannya, ya. Nah, itu dianggap bisa menyelamatkan dirinya. Nanti artinya sudah menuhankan yang lain, ya. Jadi sudah syirik di sini. Berpaling itu seperti itu. Jadi berpalingnya mereka itu karena tidak bisa mengendalikan akal dan nafsunya. Nah, di sini kita sudah tahu kelemahannya. Jadi kita harus jaga benar-benar itu akal kita dan nafsu kita. Termasuk panjang angan-angan, di ambisi dan segala macam, dan biasanya itu dikontrol oleh 3 nafsu yang sudah kita pelajari itu. Tidak bisa merendahkan diri atau merendahkan hatinya, atau bersifat rendah tawadhu, maksudnya di sini itu tidak bisa. Orang kalau sudah tidak punya sifat tawadhu, otomatis akan muncul nafsunya. Nah, sehingga dia mudah sekali berpaling dari kebenaran. Jadi penyebab-penyebab berpalingnya itu adalah seperti itu. Dan mereka tidak meyakini bahwa Allah itu sebenarnya bersama kita terus-menerus. Ya, karena secara luas dan umum orang mencari Allah, mencari Tuhan itu di luar. Ya, seolah-olah di atas atau seolah-olah di mana, atau dia walaupun tahu bahwa Allah itu di mana-mana, tapi intinya itu tetap di luar, ya, di luar tubuh kita maksudnya. Padahal Allah itu juga ada di dalam diri kita. Ya, jadi tubuh kita terdiri daripada roh, nyawa, dan rasa. Ya. Nah, tempatnya secara di sini artinya tempat yang bisa dilogikakan, ya, artinya sebenarnya bukan tempat yang mutlak, tapi tempat yang bisa dilogikakan adalah di kolbu kita, roh kita. Nah, itu adalah tempatnya, itu bertajalinya sifat-sifat Allah di dalam diri kita, di dalam roh itu. Karena roh itu tidak diciptakan. Roh itu tapi sudah ada. Artinya roh itu adalah sempalane, ya. Sempalannya atau bagian daripada yang maha roh. Artinya kalau yang maha roh
itu mempunyai bagian di dalam tubuh kita, ya tubuh kita itu berarti ada yang maha eruhnya. Ya disitulah kita cari, bukan keluar, bukan. Kalau mencarinya masih keluar, ya tidak akan ketemu. Akhirnya sangat tauhidnya, keimanannya, ketakwaannya itu lemah karena menganggap bahwa Allah itu ada di luar diri kita. Allah itu di mana-mana, di dalam dan di luar diri kita. Tapi yang paling dekat akan ada di diri kita. Ya harus yang paling dekat. Nah, kalau yang sudah paling dekat kita biasa mengenali, ya akan lebih mudah untuk mengenali yang di luar. Nah, bisa mengenali di luar, sulit mengenali di dalam. Ya tidak artinya masih belum, ya. Jadi pengenalannya masih belum tuntas. Nah, pada akhirnya mereka mudah berpaling, ya karena ketiga hal tadi. Terus mereka tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, sehingga ngawur. Ya, 10 perintah dari Allah itu tidak bisa dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, jadi kalau sudah tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, cenderung pasti ingkar atau berpaling, karena dianggap rata kebenaran dan batil itu dianggap wajar, tidak ada bedanya, sehingga dia ngawur. Ya. Akhirnya mudah untuk berpaling, dan mereka terkungkung oleh akal dan nafsunya. Kalau tadi itu dia artinya mengandalkan, ya. Kalau tadi itu mengandalkan akal dan nafsunya, kalau yang ini terkungkung akal dan nafsunya. Beda. Terkungkung itu terbelenggu, ya terkurung. Nah, oleh akal dan nafsunya, sehingga dia tidak ada kebenaran sedikit pun di dalam hatinya. Ya. Sehingga memunculkan sifat 3 nafsu yang utama yang pernah kita pelajari bareng-bareng. Nah, itu dominan sekali, menguasai daripada akal dan nafsunya. Nah, pasti berpaling orang-orang seperti itu, sehingga mereka jauh dari sifat untuk insan kamil. Artinya insan kamil ini manusia-manusia yang baik, yang bisa menjadi tuntunan, ya. Untuk menjadi tuntunan, dirinya sendiri juga harus baik dulu. Jadi tidak bisa. Nah, orang-orang yang berpaling seperti itu tidak akan bisa untuk menjadikan suatu pimpinan, tuntunan di dalam batin atau kejiwaan atau rohani kita, tidak bisa. Bagaimana dia bisa mimpin orang lain, mimpin dirinya sendiri aja juga tidak bisa. Nah, itu akhirnya mereka tuh berpaling. Ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan mereka berpaling adalah seperti itu. Itu yang harus kita pelajari. Jadi yang pertama yaitu mengandalkan akal dan nafsunya. Yang kedua, tidak ada atau sangat kecil rasa tawaduknya, kerendahan hatinya, ya, sifat merendahnya, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusianya. Ini kecil atau tidak ada. Terus menganggap bahwa Allah itu tidak meliputi. Nah, dikatakan Allah meliputi di segala tempat, ya, di dalam diri kita dan di luar diri kita. Nah, tapi faktor utamanya yang harus kita kenali dulu adalah yang ada di diri kita. Karena kalau kita cari di luar akan nanti menyalahkan orang lain,
atau merendahkan orang lain, oh kamu belum nyampe, saya sudah nyampe, atau gini, nah, macam-macam ya. Karena menganggap Allah di luar, kalau Allah di dalam diri kita, sifat tawadu itu yang tadi disebutkan juga tidak akan ada itu ya. Nah, jadi kalau sudah sifat Allah bertajalli kepada manusia itu tadi ya, itu akan menjadi sifat yang tawadu, menjadi pemimpin yang baik. Ini pada bagian yang faktor yang akhir tadi itu. Nah, dan orang ini dengan jelas bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan tidak terkungkung oleh akal dan nafsunya. Sehingga bila mana semua ini bisa diatasi, akan menjadi manusia pilihan. Artinya manusia-manusia yang sudah mendapat petunjuk, kita sudah diajari untuk mencontoh kepada Rasulullah ya. Jadi sifat-sifat bertajallinya Allah kepada manusia itu sudah dicontohkan kepada kita, yaitu kepada Rasulullah, baik dohir maupun batin, baik yang sifatnya umum maupun yang khusus. Ada pertanyaan? Saderenge iki hamba rekenan ini. Nggih. Setelah itu kamu berpaling. Nggih. Niku kan mau katose napa roh sing sempalane roh iki katose. Sebelum niku kan roh niki maha suci, hitungane suci lah barang iki. Pada waktu dilahirkan suci. Napa niku kan manggone ten ati hitungane nggih. Nggih, teng kalbu. Nggih, kalbu. Lah, sakderenge niku kan niku barange sae. Lho niku napa setelah beranjak dewasa terkontaminasi karena hawa nafsu niku barang tiga wow, akhirnya menjadi keras hati, akhirnya berpaling. Napa ngoten? Napa sakderenge nun sewu, samane bahasane sakniki ini pertamanya lunak, hatinya sekarang keras. Akhirnya dia berpaling. Napa ngoten? Napa niku pertama sakniki bersih, akhirnya jadi kotor. Napa ngoten? Ya, seperti itu juga bisa. Dalam tingkatan mulai nonsewu, mulai alit sampai menuju dewasa. Nah, seperti itu bisa. Nah, jadi Al-Quran ini luas. Mau dibahas secara apapun itu bisa. Nah, kalau dibahas secara ini kemudian berarti itu setelah dia mendapatkan peringatan wahyu tadi. Mendapat petunjuk, aturan-aturan. Nah, tapi aturan-aturan nggak dijalani, berpaling. Nah, itu digambarkan dengan karakter ataupun tindakan. Nah, jadi kalau yang Mas Slamet ceritakan tadi ini adalah urut-urutan. Kalau ini perbuatan, kalau itu urut-urutannya. Ya. Ya. Jadi memang ar-ruh ini suci, ar-ruh ini benar. Nah, karena ar-ruh sendiri adalah bagian daripada yang maha ar-ruh. Ya. Nah, dan roh itu selalu mengajak kepada kebaikan, tidak pernah bergeser sama sekali, karena roh adalah bagian daripada yang maha roh. Nah, begitu manusia mau dilahirkan, jadi roh ini pun tidak langsung ditiupkan. Di situ tidak diciptakan, tidak ada kalimat diciptakan, tapi ditiupkan, ditaruh, ya, ditiupkan. Nah, ditiupkannya pun itu tunggu jasad kita atau raga kita atau badan kita ini lengkap, siap untuk bisa menerima. Ya, oke. Jadi wadahnya ini harus sudah siap dulu. Ya, jadi kita naruh kopi ini, cangkirnya pun juga harus siap. Ini apa, lepeknya juga harus siap. Jadi harus siap dulu baru dikasih ya roh, atau kalau kopi ya dikasih kopi tadi itu. Nanti nah,
Dalam perjalanan jasad ini, nah, di sini merupakan sebagai objeknya. Kalau rohani itu subjeknya, kalau jasad kita adalah objeknya. Nah, objek ini berkembang terus dan mempunyai kemampuan. Semakin bertambah kemampuan, nah, terus menerus, nah itu semestinya ya itu roh ini bisa mengendalikan. Tapi karena satu hal pemahaman atau kesalahan kita ini bisa, ini faktornya bisa bukan cuma diri kita, bisa juga daripada masa lalu kita, artinya masa lalu sebelum kita atau leluhur kita juga akan mempengaruhi dari situ. Nah, pada akhirnya, nah dengan berkembangnya akal ini, manusia dengan bertambahnya akal ini justru ya kita dipanjang angan-angan, keinginannya banyak, ya sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan. Nah, disertai dengan nafsu. Jadi akal dan nafsu ini selalu bekerja sama ini. Nah itu perlu pengendalian yang kuat. Nah, bila mana tidak bisa mengendalikan, akhirnya merusak roh itu tadi. Bukan merusak sebenarnya, tapi menghalang-halangi. Ya, bukan merusak. Hijab, ada hijab, artinya terhalang. Sehingga orang itu berpaling kepada rohnya tadi. Dia sudah tidak mengenali rohnya, kebersihan jiwanya tidak mengenali, padang hati ini tidak ono. Ya, seperti itu. Sehingga mudah berpaling.